Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi perkenalkan kami dari K1 kelompok Sekredago Suits. Ini kelompok Sekredago Suits. Perkenalkan nama saya Daniel Pedro Sau, NIM 1352309. Nama saya Stephen Owen dengan NIM 1352303. Saya Hagen Winston, NIM saya 1352319. Jadi hari ini kami akan mendemokan tugas kecil IF 3130 si Starter, di mana kami sudah mengimplementasikan empat paralelisasi berbeda pada algoritma Sobel, yaitu OpenMPI, OpenMP, AVX, dan CUDA. Baik, jadi sekarang kami langsung clone dulu reponya. Oke, sekarang kita git status dan git log. Ya, Baik, sudah. jadi langsung saya jelasin kode serial aja ya. Untuk kode serial ini kami melakukan optimalisasi di mana kode ini kami akhirnya jadi gunakan sebagai benchmark. Perubahan yang ada di optimalisasi ini adalah pertama adalah perhitungan dengan menggunakan lookup table ketimbang menggunakan loop yang redundan. Lalu sehingga ini apa efisien untuk menghitung semua threshold. Lalu kedua dalam loop Sobel juga kami melakukan unroll kernel 3x3 di mana ketimbang kami melakukan iterasi yang terlalu banyak, kami langsung melakukan iterasi eh, 3x3 untuk setiap pixel di mana kami ambil 8 tetangga secara langsung Biar lebih sehingga jelas saya. mengurangi overhead. Ya, Nah, jadi penjelasannya itu sebenarnya gini. Kan kernel Sobel ini berbentuk seperti ini. Nah, jadi pixel yang kita hitung itu adalah pixel yang di tengah ini. Nah, untuk setiap pixel ini, kan kita akan menjumlahkan semua ini. Jadi, caranya itu ini bakal dikurangi dengan ini dikurangi dengan ini dikurangi dengan ini gitu. Karena ya ini minus, ini plus gitu kan. Jadi nanti ini kurang ini, tapi ini karena dua kan, kita kali dua saja. Makanya di kodenya ini, dia berbentuk seperti itu. Ini left shift untuk kali dua saja. Ini eksperimen sebenarnya. Tetapi ya prinsipnya seperti itu. Ini biar dia berubah jadi dari ada empat loop yang nested jadi satu, jadi hanya dua loop yang nested. Oke. oke. Langsung lanjut, aku jelasin kode MPI ya. Jadi untuk kode MPI, Open MPI ini berfokus pada distributed memory dan message passing secara natural, yaitu ada distributed memory ya. Jadi pertama kami lakukan inisialisasi dengan MPI init pada algoritma, pada main program, sorry. Habis itu eh, pada MPI comsize dan comrank ini kami beritahu jumlah total proses dan juga ID tiap proses yang unik. Lalu untuk distribusi data, pertama tentunya ada proses nol yang membuat gambar lalu menyiarkan dimensi itu ke semua proses yang lain menggunakan MPI bcast. Nah, setelahnya itu ada Halo Exchange. Jadi MPI ini uniknya dia ada baris halo di atas dan bawah tiap prosesnya ya, yang bersinggungan dengan proses lain, di mana hal ini terjadi karena eh, pengambilan data yang ini 3x3 ini, di mana dia bisa apa ya? Dia memerlukan data proses di bawahnya sebanyak satu row dan juga mungkin di atasnya untuk melakukan komputasi yang sesuai. Ini seperti inilah ilustrasinya. Oke. Kira-kira halo-nya dari exchange. Selanjutnya pakai ada, bentar. Kami juga menggunakan MPI scatter V untuk mengirimkan potongan gambar yang sesuai. Nah, scatter V ini adalah pengiriman dengan apa ya? eh, dengan data yang ukurannya bervariasi karena tiap proses belum tentu sama gitu datanya. Nah, setelah itu kami langsung menjalankan fungsi Sobel pada tiap child prosesnya ini dan pada akhirnya kami langsung membuang halo eh, halo row-nya ini karena tidak digunakan, eh, maksudnya udah tidak lagi digunakan pada output ya. Dan hasil akhirnya proses yang bersih bisa didapatkan yang pada akhirnya di getter V oleh proses nol. Oke, lanjut. Kami akan langsung demo aja kode OpenMPI dan serial. Oke, sedikit disclaimer, kami akan mematikan WSL soalnya agar virtual machine dapat berjalan dengan kemampuan maksimalnya itu, dia itu memerlukan WSL tidak hidup karena biar dia dapat makan full resource full dari itunya. Tapi sekarang kita akan mendemokan yang serial dulu untuk nunjukin hasil compare-nya itu. Baik, ini sekarang kami akan mengcompile program serialnya.
Untuk tes, kami akan menjalankan pada dua test case, yaitu test case fish yang memiliki ukuran 3000 by 2318 dan image snake yang memiliki ukuran 1000 dan 750. Oke, kita jalankan dulu. Baik, ini kita akan menjalankan programnya pada image snake. Hasilnya itu kita simpan ke sini. Oke, waktu yang penting itu waktu processing yaitu 48. Oke, sekarang kita coba kalau gambarnya fish, kita masukin ke output 2. Ini makan waktu lebih lama, 477. Oke. Baik, sekarang kami akan kembali ke, kami akan masuk ke VM. Baik. Oke, ini kami sudah setup VM-nya. Nah, karena sudah setup VM-nya ya, ini host filenya. Pertama itu ya jaga-jaga kita compile saja dulu. Oke, ini install script-nya, compile script-nya. Baik, sekarang kita akan coba run dengan dua host. Ini hasilnya muncul di sini. Sekarang kita jalan untuk yang image itu lagi. Oke, sekarang kita coba 3 core. Kita coba yang image satu lagi. Kita coba untuk 4 core. Fish. Oke, ini hasilnya bakal kita pindahin dan akan kita compare. Udah, ini stop. Oke, baik. Ini sekarang sedikit klarifikasi tadi yang serial saya menggunakan output 1 sebagai snake, output 2 sebagai fish. Sementara output 1 di sini adalah fish dan output 2 snake. Pertama kita compare dulu image-nya. Kita compare image-nya serial output 2 dengan hasil MPI. Nih, tidak ada keluar apa-apa, berarti hasil yang dihasilkan itu identical. Nah, hasilnya identical. Oke, kita bandingkan hasil sekarang. Kita cek di sini, ini makan waktu 477 detik. Sementara ini saat menggunakan 2 core saja, dia sudah memakan waktu yang cukup kecil, yaitu sekitar 100-an. Jika jumlah core-nya itu diperbanyak, kita bisa perhatikan di sini. Kalau jumlah core-nya diperbanyak, justru dia perubahannya tidak terlalu signifikan. Nah, ini menandakan bahwa saat kita menambah core pada MPI ini, itu overhead dari communication-nya itu justru lebih dominan gitu. Jadi perubahannya itu tidak terlalu signifikan. Mungkin pada gambar yang lebih besar, overhead komunikasinya tidak akan terasa ini, tapi pada kasus ini perbedaan antara 2 dan 4 core itu tidak terlalu beda jauh saat kita menggunakan versi yang optimize. Karena kode serialnya sudah optimize. Pada readme kami melakukan komparasi pada yang unoptimized itu, hasil kode yang optimize yang mengikuti serial yang diberikan asisten, itu lebih terasa perubahan speed up-nya. Namun karena ini sudah kami optimize, jadi perubahan antara 2 dan 4 tidak terlalu terasa. Hasil yang serupa juga dapat diobservasi pada image yang lain. Ini 48. Ya, speed up-nya sudah tidak terlalu terasa karena memang sudah lebih dioptimis. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut ke OpenMP. Kami akan menjelaskan bagian OpenMP, di mana kami menggunakan library OpenMP ini untuk melakukan paralelisasi. Jadi kita lihat bahwa pada library OpenMP sendiri, pertama-tama kami menggunakan keywords yaitu Pragma OMP Parallel for Schedule. Di mana kalau kita jelaskan lebih lanjut lagi, Pragma OMP Parallel ini berfungsi untuk menciptakan sekelompok tim thread itu yang akan kita gunakan untuk menjalankan tugas. Sementara untuk kata kunci for-nya sendiri itu akan mendistribusikan loop yang ada kepada masing-masing thread yang sudah kita buat. Selanjutnya ada keyword yang disebut dengan eh, schedule dynamic, di mana pada keyword schedule dynamic ini membuat thread-thread di assign secara dynamic. Yang artinya adalah setiap thread yang sudah selesai akan mendapatkan langsung merequest tugas baru lagi sehingga tidak ada yang menganggur. Sehingga ini menjadi lebih efisien
Dan juga ada juga kata kunci collapse, di mana kata kunci collapse ini menginstruksikan runtime untuk menggabungkan loop yang bersarang atau nested loop. Di mana pada kasus ini ada loop Y dan loop X, di mana akan digabung menjadi suatu iterasi yang tunggal, di mana akan membuat efisiensi menjadi lebih baik lagi. Baik, sekarang itu kita akan coba run ya. Pertama kita akan compile. Jadi pertama kita setup dulu. Kita setup thread-nya 2. Ini untuk yang 2 thread. Sekarang untuk 3 thread kita set dulu dengan variabelnya. 4 thread. Baik, ini hasil compare-nya itu. Ya memang lebih cepat, tapi perbedaan speed-nya tidak terlalu besar. Ini mungkin akan lebih terasa jika menggunakan threshold yang lebih besar. Namun jika kita menggunakan lebih banyak thread, dia bakal juga lebih cepat. Ini masih 4, kalau misalnya menggunakan 8 bakal lebih cepat. Gitu lah. Ini juga kalau jika dibandingkan dia lebih cepat dari 288 ke 477 ke 281. Ini ya kurang lebih mirip-mirip. Oke, sekarang ini akan menjalankan yang AVX2. Nah, AVX2 itu cara kerjanya gimana? Ini multiple data. Jadi cara kerjanya itu misalnya kita menjalankan satu instruksi add. Add itu kita jalankan pada 8 data sekaligus simultaneously. Jadi berbeda dengan kayak iterasi satu data kita jumlahin gini, langsung 8 data dijumlahkan dengan 8 data dijumlahin atau berapapun ukuran vektornya. Kan ini AVX2. AVX2 itu memiliki ukuran vektor vektor register 256 bit. Dan kita bakal melakukan kalkulasi-kalkulasi yang bakal mencapai kurang lebih ya di dalam range 32 bit, namun kita tidak 16 bit mungkin tidak cukup, jadi kita harus menggunakan bentuk 32 bit untuk data kita yang kita representasikan. Nah, kalau data kita 32 bit, apa yang terjadi? Berarti kan vektornya 256 bit, berarti ada 256 bagi 32, itu ada 8 vektor wave kita ukurannya 8. Untuk memudahkan hidup kita sebenarnya, itu representasi data di image-nya itu kita menggunakan int. Karena sebelumnya, jika kita melihat kode serialnya menggunakan representasi unsigned chart. Unsigned chart ini memiliki ukuran 8 bit, sementara int itu sudah langsung 32 bit. Jadi, ini bakal mengurangi konversi atau casting yang mungkin menambahkan overhead gitu. Ya trade-off-nya itu ya dia bakal memakan lebih banyak memori karena ya integer 4 kali lebih besar gitu. Nah, sekarang kita jelaskan algoritmanya itu kira-kira bagaimana. Algoritmanya itu sebenarnya ya kita itu ngambil 3 row sekaligus. 3 row sekaligus itu adalah row sebelumnya, row sekarang, dan row selanjutnya. Dan itu kita mulainya itu 8 sekaligus, karena ya ukuran vektor kita 8. Jadi kita ambil 8 sekaligus untuk tiap row. Untuk kita akan melakukan load gitu. Kita load di kirinya, kita load tengahnya, kita load kanannya. Dan ya itu menggunakan kalkulasi seperti ini. Nah, cara kerja di AVX2 ini, load itu gimana? Ini load ke vektor berukuran 256. Ini load. Oke. Nah, sekarang itu yang tadi kan kita ada mengkalikan 2 gitu. Itu mengkalikan 2 itu yang terjadi di car. Jadi mengkalikan 2 kita lakuin gimana? Ini kita menggunakan shift left. Jadi shift left itu sama dengan mengkalikan 2. Jadi kita shift left hasil pengurangan tadi itu untuk yang bagian tengah. Begitu juga pada center. Nah, hasilnya kita jumlahin, kita pakai add ep32. ep32 ini apa? ep32 ini itu integer dari sintaks AVX atau factorization. Nah, selanjutnya ini karena kan kita perlu datanya itu kita perlu menghitung magnitude-nya. Magnitude-nya itu dihitung bagaimana? Magnitude-nya itu dihitung dengan square root dari hasil penjumlahan SX dan XY. Jadi kita ubah dulu ke float, karena square root itu hanya bekerja pada float. Kita jumlahin hasil kita jumlahin hasil kuadrat dari SF dan SF, kita lakuin square root. Kemudian kita convert balik ke integer. Sebenarnya begitu saja.
Baik, kita akan coba sekarang kita compare. Dan ini untuk yang output 2 pada gambar fish. Oke, sekarang kita akan compare terlebih dahulu. Kita compare output 1.jpg dengan .serial/ output 1.jpg juga. Tidak ada muncul apa-apa, berarti image-nya identical. Begitu juga jika kita ini output 2. Oke, sekarang kita compare. Ini output 1 di AVX2, processingnya hanya 5 detik, sementara jika di sini 48 detik. Ini improvement yang cukup besar, karena 8 kali justru lebih cepat dari mendekati lebih dari 9 sih sebenarnya dari yang serialnya itu. Sementara di sini ini 46, ini 477. Ini jauh lebih cepat lagi. Ini lebih dari 10 kali. Jadi ya ini menunjukkan bahwa factorization-nya benaran ya bekerja dengan baik berdasarkan hasilnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke CUDA. Nah, CUDA itu kita bagaimana? Jadi CUDA ini basically kita itu fungsi Sobel kita itu akan nge-launch suatu kernel. Nah, kernelnya itu di situlah dia akan melakukan komputasi. Nah, jadi kita pertama jelasin dulu. Eh, di fungsi Sobel ini ya kita define terlebih dulu ya. Kita siapin dulu input dan output buffernya itu menggunakan CUDA malloc. Nah, yang penting kita ketahui di CUDA itu dia tidak bisa masukin library bukan library, kayak fungsi-fungsi C++ gitu. Jadi kita harus breakdown dulu. Jadi makanya dari itu kita ambil datanya itu kita langsung ambil dari image datanya langsung saja yang kita manipulasi. Jadi kita akan main lebih ke pointer-pointer. Nah, di sini apa? Ini ada CUDA memcopy symbol. Ini CUDA memcopy symbol ini optimasi yang tadi digunakan, yaitu menggunakan lookup table. Nah, jadi lookup table-nya itu nanti diinisialisasi sebagai suatu constant di sini. Dan itu yang bakal kita gunain nanti untuk mode 2, tapi nggak bakal digunakan untuk demo ini nanti. Karena kita menggunakan mode 0. Oke, selanjutnya itu kita akan ngedefine block dan grid. Nah, block dan grid ini apa? Jadi, basically, suatu grid itu mengandung banyak blok, dan di dalam blok itu thread-thread. Nah, jadi pertama itu satu blok itu terisi dari 16 by 16 thread, atau total 256 thread. Dan jumlah blok kita ada berapa? Nah, itu ditentuin dari sini. Basically, kita mencoba mengcover seluruh image dalam bentuk blok-blok. Oke, kernelnya itu cara kerjanya gimana? Nah, nanti kernelnya ini basically kita akan nge-launch satu kernel untuk tiap pixel. Nah, tiap pixel itu dia akan nge-load neighbor-neighbor dia di sini. Dia akan nge-load neighbor-neighbor dia, lalu akan melakukan kalkulasi ini. Nah, setelah itu ya dia bakal itu. Dan sudah ini kan dia itu GPU untuk GPU. Jadi dia bakal nge-launch banyak sekali thread. Jadi karena GPU itu banyak ngandung thread kecil yang mungkin lebih secara fungsional lebih kecil daripada yang thread-thread yang biasa itu, namun dia jauh lebih banyak. Gitu. Oke, kita lakuin saja kompilasinya. Oke, kita coba jalankan pada input-input kita. Oke, ada sedikit tambahan juga untuk CUDA itu, dia itu sebenarnya dia kalau launch pertama dia bakal memakan waktu lebih lama. Jadi untuk men-circumvent itu kami melakukan initialize CUDA-nya itu, basically nge-load library-nya itu sebelum pre-computation-nya gitu, agar computation-nya benaran kita langsung menggunakan CUDA yang sudah ready gitu. Jadi kita warm up dulu. Itu menggunakan fungsi init CUDA ini. Oke, kita tinggal compare hasilnya sekarang. Hasilnya dengan yang serial. Pertama kita compare dulu, ya kan? Hasilnya identik. Hasilnya juga identik. Oke, sekarang kita compare keluaran TXT-nya. Oke, untuk output 1D serialnya itu 48, sementara di CUDA itu dia 25. Sementara kalau untuk output 2, dia itu hanya 15. Jadi ya dia memang jauh lebih cepat jika kita perhatikan. Dan dia itu karena banyak thread, dia itu akan jauh lebih cepat pada image yang lebih gede juga. Kalau misalnya tadi kita menggunakan gambar birds itu gambar yang kecil, dia itu mungkin speed up-nya nggak terlalu terasa, ada speed up tapi nggak terlalu terasa. Namun pada gambar yang semakin besar, dia itu bakal memakan waktu yang jauh lebih sedikit. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.